Iya, tapi Pak ini kan kita publik ya, ini pendapat publik juga ya, pendapat banyak orang, banyak yang meragukan kasus pelecehan seksual termasuk Komnas HAM sendiri. Bisa dibuka di Google ya, betapa ketika Kompolnas dibully, secara ketahuan ya, itu Benny Mamoto mendukung, langsung Komnas HAM itu balik arah begitu, mengatakan tidak yakin adanya pelecehan seksual. Itu yang ngomong Komnas HAM, silakan dibuka di Google ya. Dialah Komnas HAM-nya sekarang berubah lagi. Katanya terjadi pelecehan seksual, apa nggak bingung itu ya? Tapi di Magelang ya, Komnas HAM-nya sendiri yang bilang, dan itu berdasarkan apa coba? Komnas HAM mengatakan gitu. Lawang keterangan itu hanya berdasarkan saksi Pak Arianto ya. Saksi dari yang bersangkutan sendiri, tersangkanya sendiri. Dan keterangan itu nggak bisa di cross check. Karena mau di cross check yang meninggal kan ya pelakunya satunya. Kedua, yang namanya pelecehan seksual itu kan ada pasti ada buktinya ya, minimal baju kancingnya robek, baju robek, atau maaf ada bekas sperma katanya diperkosa gitu loh kan. Nah ini kok bisa nggak ada bukti sama sekali. Saya ingin membuka ini berita-berita yang ada di media ya nih Pak ya. Bahkan dikatakan sebenarnya apa yang terjadi di Magelang itu hanya Ibu Putri, Brigadir J, dan Tuhan yang tahu. Loh kok gitu sih, ini yang ngomong polisi Pak. Katanya yang tahu itu hanya Tuhan dan pelakunya sendiri. Padahal kan ya ini tugas polisi untuk mencari bukti-buktinya itu. Kenapa seperti itu? Kalau buktinya kurang, kasus ini bisa dihentikan seperti kasus Marsina begitu ya. Dikatakan nggak ada bukti karena CCTV-nya di Magelang nggak ada. Ya padahal itu tugas kepolisian untuk mencari bukti. Seperti saya katakan tadi, lah kalau memang Ibu Putri itu korban pelecehan seksual, seharusnya bajunya semuanya itu nggak dibuang, disimpan. Karena dia korban nggak mungkin menghilangkan barang bukti, ya kan? Karena dia korban pemerkosaan begitu ya. Nah ini kok nggak ada gitu loh ya. Selain keterangan, kalau keterangan satu pihak saja itu tidak lebih dan tidak kurang, namanya spekulasi. Sama dengan saya ini berspekulasi ya. Tapi ini pihak kepolisian kok, Komnas HAM dan lain itu kok sama-sama spekulasi loh. Publik kan bingung lah, yang bener mana kok spekulasi semua ini kan. Kalau kita memang berspekulasi begitu ya. Dan seperti kasus ini makanya saya bilang ya kan, ketika seperti dikatakan Pak Arianto tadi ini ya, ini Tuhan yang membuka kasus ini akhirnya karena takabur dan lain sebagainya. Tapi hati-hati, jangan ini, terutama netizen ini banyak yang sudah puas, ini mubahalah katanya, sudah berjalan, tunggu dulu, jangan puas dulu begitu ya. Sudah banyak kan beredar di media juga bahwa akan ada serangan balik katanya dari Kaisar Sambo gitu. Ini masuk akal loh analisa itu. Buktinya sekarang balik lagi kan ke skenario awal pelecehan yang tadinya semua sudah mentahkan, bahkan laporannya ditolak polisi Pak. Laporan soal pelecehan seksual itu ya kan. Sebelum pindah lokus deliktinya ya, sebelum pindah ke ini sudah ditolak, dan sekarang pindah orang tanpa ada bukti selain keterangan. Nah gitu kok bisa diterima. Ini menunjukkan apalagi Komnas HAM dan perempuan ini, Komnas Perempuan ya, Komnas Perempuan. Nah ini dari sini kan kita bisa membaca bahwa wah bukan tidak mungkin ada serangan balik dari Sambo begitu ya. Lihat saja waktu rekonstruksi masih gagah ya, masih gagah, bahkan ada yang ketawa-ketawa ya kan. Waktu rekonstruksi malah ketawa-ketawa, siapa yang Kuat Ma'rufnya kan ketangkap kamera itu, netizen rame ketawa-ketawa. Begitu percaya dirinya mereka, masih kuat loh. Jadi jangan terlalu bersyukur dulu atau berlega-lega dulu ya. Wah ini mubahalah sudah terlaksana, hati-hati begitu ya. Semua harus diperjuangkan, berjuang dulu begitu ya. Gak mungkin, ini menunjukkan bahwa kita harus berjuang.